Dan bagi orang yang sudah eling dan mawas diri, berpikir, berbicara, dan bertindak itu selalu penuh pertimbangan. Karena setiap pikiran, kata-kata, dan perbuatan kita akan menuai akibat. Orang yang berkesadaran tentu saja tidak mau menimbulkan akibat buruk, maka dia tidak pernah menciptakan sebab yang buruk. Orang yang berkesadaran selalu menghemat waktunya untuk selalu menciptakan sebab baik, supaya mendapatkan akibat yang baik. Beruntung sekali hari ini kita diberi izin oleh semesta di tempat yang sangat nyaman, penuh berkah. Kita diizinkan untuk berdiskusi, sama-sama belajar, saling mengingatkan tentang perjalanan kehidupan kita, supaya kehidupan kita lebih bermutu, lebih berkualitas, lebih berkesadaran. Karena tujuan dari kehidupan semua manusia adalah kebahagiaan. Tentu saja bahagia yang dimaksud bukanlah kesenangan. Kalau senang itu mendapat, justru kalau bahagia itu melepaskan. Itulah yang jarang dipahami. Karena banyak orang terus-menerus berusaha untuk mendapat, dan ternyata setelah mendapat akan timbul yang namanya kecanduan untuk mendapat berikutnya. Lalu menimbulkan kotoran jiwa yang luar biasa karena keserakahan pada yang diinginkan tidak bisa dibatasi lagi. Akibatnya manusia terjebak pada dualitas. Yang pertama, keserakahan pada yang diinginkan. Yang kedua, penolakan kepada yang tidak diinginkan. Padahal dalam hidup itu ya cuma dua, ya. Ada yang kita inginkan, kemudian datang. Ada juga yang tidak kita inginkan, ternyata datang juga. Artinya, ya, diinginkan atau tidak diinginkan, kalau itu sudah saatnya datang, akan datang juga. Jadi kalau kita memposisikan diri hanya menerima yang diinginkan, kemudian menolak yang tidak diinginkan, bersiap-siaplah untuk menderita. Karena sumber segala penderitaan berasal dari situ. Itulah tema diskusi kita siang hari ini. Oleh karena itu mari kita berterima kasih kepada Sang Semesta yang telah meminjamkan kehidupan kepada kita yang berwujud sebagai nafas pada diri kita. Karena kekayaan yang paling besar yang dimiliki manusia adalah nafas. Sebanyak apapun kita memiliki, begitu nafasnya sudah berhenti, maka semua yang disebut milik kita itu tidak ada artinya lagi. Jadi kalau ada orang yang masih berusaha mencari kekayaan di luar itu karena kebodohan spiritualnya sendiri. Oleh karena itu mari kita berterima kasih kepada semesta, kita sampaikan pujian untuknya bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali diskusi spiritual siang hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah semesta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya, restunya, sehingga kita selalu terbimbing oleh kesadaran untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang berkah yang membawa kehidupan kita lebih bahagia. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang istimewa siang hari ini karena saya kedatangan sahabat. Beliau ini sudah lama, terakhir bertemu saya bulan Desember tahun 2022. Saat itu saya bertemu dengan beliau ini di sebuah tempat perayaan milad ke-9 dari Bumi Spiritual Isbatul Yakin di Bogor. Dan tidak diduga saya juga merasa terhormat karena beliau sekarang sudah berada di samping saya. Beliau adalah Romo Aji. Beliau ini adalah seorang tokoh agama yang sangat luar biasa. Beliau adalah teladan bagi kita karena beliau ini sudah melampaui semua lintas. Beliau pemikirannya sangat universal. Beliau adalah seorang tokoh
di agama Buddha, tetapi beliau suka yasinan, beliau juga suka wiridan. Itu saya pernah ke wihara, saya juga kaget karena ternyata di wihara itu banyak sekali kitab suci Al-Quran. Bahkan setiap malam Jumat di sana suka ada yasinan. Nah, barangkali sebelum kita masuk pada acara diskusi, kalau tadi pengatur acara mengaturkan pada saya untuk relaksasi, relaksasinya diganti dengan mendengarkan pikiran-pikiran brilian dari seorang yang sudah tercerahkan, seorang yang sudah mencapai kebahagiaan sejati, ya. Beliau ini walaupun kerempeng begini, tetapi ilmunya luar biasa. Baik, dengan segala kerendahan hati Romo Aji, saya mohon Romo memberikan bekal sebagai bahan diskusi kita siang hari ini, terutama tentang tema kita siang ini, yaitu kebahagiaan. Yang luar biasa, beliau sampai datang dari Jakarta ke sini, meninggalkan umatnya, ya, dan datang dari kemarin, ya, beliau di sini. Saking senangnya katanya melihat judulnya adalah membuka rahasia kebahagiaan. Dan banyak yang salah paham tentang kebahagiaan. Dan oleh karena itu, mari kita dengarkan dulu sebelum kita buka diskusi siang ini, kajian singkat yang akan disampaikan oleh Romo Aji. Romo, mohon berkah ilmunya Romo. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa yang disampaikan oleh Ayah Guru mungkin terlalu berlebihan ya kalau menurut saya. Karena kalau kita bilang pencapaian itu, apa yang ingin dicapai ya? Karena kalau dalam Dharma itu, keinginan untuk menjadi Buddha aja nggak boleh. Ingin jadi suci aja nggak boleh, berarti masih punya keinginan. Sesungguhnya nggak ada yang harus dicapai, dan juga nggak ada yang mencapai. Kalau ada yang mencapai, berarti ada aku yang ingin mencapai, dan itu nggak akan sampai. Seperti orang bermeditasi, justru kalau Bapak Ibu menginginkan ketenangan, ingin tenang, malah nggak akan jadi tenang. Coba aja proses, jangan pada target, kita proses. Jadi karena judulnya ini menarik ya, tentang kebahagiaan. Nah, definisi daripada kebahagiaan itu sendiri, saya rasa Bapak Ibu nih jawabannya pasti lain. Coba setiap Bapak Ibu ditanya, apa sih yang dimaksud dengan bahagia? Pasti jawabannya lain-lain, betul nggak? Padahal bahagia bukanlah ketika kita jalan-jalan, kuliner. Itu kan sifatnya cuma kesenangan sementara. Dalam Dharma dikatakan anicca, tidak kekal, berubah-berubah. Lalu kalau kebahagiaan surgawi, banyak melakukan perbuatan baik, banyak pahala, mungkin ibadahnya rajin, sholat, tujuannya mencapai surga. Apakah puncak kebahagiaan itu adalah surga? Dan yang dikatakan kekal di dalamnya. Maaf saya uraikan ya, begitu juga dengan adanya neraka. Kalau Bapak Ibu hidup sepanjang masa, anggaplah selama hidup 70 tahun umur manusia. Itu pun kita tidak bisa mengatakan sejak kecil kita terus berbuat baik. Pasti ada berbuat buruknya. Setelah meninggal, lahir di alam surga dan kekal selamanya di situ. Begitu juga orang yang berbuat buruk sekian tahun, masuk neraka, kekal juga di dalamnya. Saya rasa ini nggak ada keadilan di dalam ketuhanan kita gitu ya. Makanya kenapa surga dibuat dengan bertingkat-tingkat, neraka dibuat dengan bertingkat-tingkat, disesuaikan dengan tingkat kebaikannya dan tingkat kejahatannya, baru ada keadilan.
nanti yang mencuri sapi hukumannya sama dengan mencuri ayam. Ya dah, yang bunuh manusia sama dengan yang bunuh hewan, nah, itu nggak ada keadilan. Bahkan membunuh manusia saja, yang dibunuh misalnya orang alim, tokoh agama dengan membunuh penjahat sama-sama nyawa manusia, itu aja sudah tingkat hukumannya berbeda. Yang satu yang dibunuh guru yang mengajarkan kebaikan, yang satu malah merusak. Ya. Jadi definisi daripada bahagia dulu deh. Bapak Ibu bisa ada yang menjawab maksudnya bahagia itu apa? Bisa? Mungkin bahagia udah punya istri, suami, rumah, ya, anak sehat semua dan sebagainya. Hanya itu misalnya, atau ada lagi yang lebih jauh tentang bahagia itu sendiri, sebelum nanti ayah mungkin menguraikan lebih jauh tentang bahagia. Ya. Kalau kita mengacu ke dalam dharma, ada tingkat kebahagiaan yang bisa dicapai oleh manusia. Yang pertama adalah sebagai manusia duniawi, makanya kita katakan lokia dhamma, dhamma yang masih bersifat duniawi, berarti kebahagiaan yang bisa kita raih adalah kebahagiaan duniawi. Kedua, kebahagiaan surgawi. Ketiga, kebahagiaan nibbana, di atas surga dan neraka. Ya, itu tingkat yang paling tertinggi kalau menurut Dhamma. Jadi kalau kebahagiaan duniawi itu ada 4 bagian yang bisa saya urai di sini. Yang pertama adalah ati suka, memiliki kesehatan dan umur panjang. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Karena Bapak Ibu memiliki uang yang banyak, yang jelas tidak bisa membeli sehat. Berobat bisa, tapi sehat Bapak Ibu tidak bisa beli. Sama ketika Bapak Ibu punya uang yang banyak, tidak bisa membeli tidur. Betul gak? Ranjang mewah bisa beli, tapi tidur tidak bisa dibeli. Sama dengan kesehatan. Maka ketika orang memiliki kesehatan dan umur panjang, itu salah satu kebahagiaan duniawi. Yang kedua, boga suka, memiliki kekayaan yang diperoleh dengan cara yang baik dan digunakan untuk kebaikan. Karena memiliki kekayaan adalah tujuan hidup untuk mencari bahagia. Karena dengan Bapak Ibu memiliki kekayaan, banyak sekali kebajikan yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk membuat pahala. Karena kalau lihat orang lapar, cuman ada rasa iba kasihan. Mau kasih dia makan, kita aja nggak punya duit. Gimana? Karena orang lapar nggak butuh nasihat, dia butuhnya makan. Dan kita ada uang. Yang orang sakit, ini kamu pergi ke dokter berobat. Ya, jadi kita di dalam Dhamma pun tidak diajarkan untuk hidup jadi orang miskin karena tidak mau berusaha. Ya, miskin dari lahir. Tapi ketika dia berusaha untuk menjadi kaya, dia bisa kalau mau berusaha. Namanya merubah nasib. Ya, masa ditakdirkan, miskin lu seumur hidup sampai umur 70. Ya udahlah, nggak usah berusaha apa-apa, orang takdirnya miskin terus sampai seumur hidup kan. Tapi kita bisa merubah nasib, mungkin bukan merubah takdir. Ya, itu. Jadi memiliki kekayaan adalah salah satu kebahagiaan yang bisa diraih oleh manusia duniawi seperti kita. Yang ketiga, ananasuka, hidup bebas dari hutang. Ya, itu salah satu kebahagiaan yang nomor 3. Bapak Ibu kalau udah nggak punya hutang apapun, cicilan ini itu bahagia loh. Ya, jangan nanti jatuh tempo lagi. Itu salah satu kebahagiaan. Bebas dari hutang. Jangan ada pinjol, jangan ada, ya macam-macam lah. Itu juga salah satu kebahagiaan. Sudah terbebas dari hutang semua belum nih? Atau masih ada cicilan-cicilan apa? Yang wajar sih wajib bayar listrik, bayar SPP, ya itu sebenarnya bukan hutang lah. Ya, tapi hutang yang dalam bentuk kita mungkin cicil barang, cicil rumah, cicil mobil. Tapi yang paling susah diraih adalah kebahagiaan yang nomor 4 Bapak Ibu. Namanya anak wajah suka. Hidup bebas tanpa celak.
itu nggak akan bisa didapatkan. Karena seorang Buddha saja yang sudah mencapai kesucian tetap masih dicela. Jadi kita hidup ini nggak akan bisa bebas dari cela. Ya, orang nggak benar ya dicela wajar. Ini orang udah benar pun masih dicela. Kemanapun kita pergi pasti. Ya, makanya kalau kita hidup, menurut saya person kita secara pribadi di mata orang lain, kita tidak akan bisa bekerja. Karena kalau kita berbuat A, nanti orang ngomong B. Berbuat begini, orang ngomong begitu. Akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal kita berjalan pada kebenaran, rel kebenaran. Jalan terus, nggak usah takut mengatakan kebenaran. Memang kebenarannya seperti itu. Mungkin yang berbelok, jalannya menyimpang 1000, walaupun kita sendiri ya kita jalan aja karena pada rel kebenaran kita. Ya, itu definisi kita kalau menurut Dhamma. Mungkin nanti kalau Ayah Guru akan dijelaskan lebih jauh, yang tadi sepintas ya beliau ngomong kan, kebahagiaan itu kan kalau kita melepaskan. Tapi kalau kita mengatakan kebahagiaan adalah ketika kita mendapatkan segalanya, itu yang salah. Awal kita tidak punya apa-apa, bisa nggak kita kehilangan? Bisa nggak kecurian? Karena kita nggak memiliki. Mulai Bapak Ibu beli handphone, mulai memiliki handphone. Suatu saat handphone itu bisa hilang nggak? Bisa rusak nggak? Bisa berpisah nggak dengan kita? Duka lagi muncul. Jadi kalau Bapak Ibu punya 100 keinginan, dijamin 100 penderitaan akan datang. Tapi ketika Bapak Ibu bisa mengurangi 2 keinginan, 2 penderitaan Bapak Ibu sudah kurangi. Nanti yang akan kita bawa pada kelahiran berikutnya adalah apa yang sudah kita lepaskan dalam bentuk amal, bukan apa yang kita genggam. Karena ketika kesadaran kita pergi, harta kita yang masih dalam bentuk materi itu tidak akan bisa membantu kita pada kelahiran berikutnya. Tetapi yang Bapak Ibu lepaskan sudah menjadi amal, itu jasa pahalanya yang bisa kita bawa. Itu yang akan menemani kita. Itulah harta satu-satunya yang bisa kita bawa mati, bisa bawa pada kelahiran berikutnya. Dan kebaikan itu tidak bisa dicuri. Ya. Tapi kalau harta masih bisa dicuri. Tapi perbuatan baik kita tidak bisa dicuri. Dia akan menemani kita kemanapun, bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Mungkin itu dulu ya pembukaan. Nanti mungkin Ayah Guru bisa menyampaikan lebih jauh definisi daripada bahagia itu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Romo Haji. Tadi Romo bilang saya berbicara berlebihan. Memuji itu boleh. Yang tidak boleh itu ingin dipuji. Jadi posisi saya memuji tadi. Tapi kalau posisi Romo, ya nggak boleh menerima semua pujian saya, karena segala puji milik Tuhan. Makanya beliau mengatakan berlebihan. Jadi versi saya dengan versi beliau itu sebenarnya sama. Karena saya memuji, beliau yang dipuji. Tapi kalau ingin dipuji itu yang nggak boleh. Nah, itulah cirinya orang yang sudah berkesadaran, membuktikan bahwa ketika ada sanjungan itu tidak membuat beliau menjadi berubah. Baik, terima kasih banyak Romo. Saya ingin berbagi sedikit. Jadi saya itu waktu diundang ke Wihara Cetia ya Romo. Ya. Jadi diundang ke wiharanya umatnya Romo itu, saya dikasih hadiah banyak sekali kitab. Salah satunya adalah kitab Dhammapada. Jadi Dhammapada itu saya dikasih yang tebalnya oleh Bante. Kemudian dikasih juga yang sedangnya, ada yang sedangnya. Ada lagi yang lebih berat, itu ringkasannya. Itu mungkin sekira 2-3 bulan saya habiskan waktu saya untuk mencerna itu, karena isinya yang sangat luar biasa. Kalau saya bilang daging semua itu isinya.
Karena saya kan terbiasa membaca kitab suci saya, Al-Quran. Begitu saya baca Dhammapada, loh, kok isi Dhammapada dengan isi Al-Quran itu sama sekali tidak ada yang berlawanan. Dan kalau kita dengar barusan ya, apa yang dikatakan Romo, bahagia itu ada bahagia duniawi, ada bahagia surgawi. Ya, tentu saja bahagia jasmani, bahagia ruhani lah istilah lainnya ya. Ada lagi bahagia di atas itu ya, jasmani dan ruhani yang disebut dengan nibbana tadi itu. Dan beliau menguraikan bahagia yang duniawi saja, yang 4 tadi. Pertama ya, sehat umur panjang. Itu kan dambaan semua orang, betul nggak? Tetapi ada nggak yang tahu caranya supaya sehat dan umur panjang? Itu banyak yang tidak tahu. Yang kedua ya, tadi Romo bilang apa itu? Memiliki kekayaan. Memiliki kekayaan yang didapat dengan cara yang baik, dan memiliki kekayaan itu ternyata salah satu syarat untuk bahagia. Karena bagaimana kita bisa melihat orang lain bahagia diberi oleh kita kalau kita tidak memiliki kekayaan untuk memberi? Betul apa tidak? Ya, jadi saya itu bahagia itu setiap saat ya. Jadi kalau lihat di jalan aja, barusan pas kesini ya sama istri saya ya, itu di jalan barusan saya lihat ada orang yang jalannya itu merangkak. Itu di Sarijadi itu macet sekali ya. Saya langsung nyalakan lampu sen 2 biar mereka tahu kalau saya mau berhenti. Dan kemudian saya mengeluarkan uang ya. Dan mungkin mohon maaf saya bukan menyepelekan, dan uang yang saya berikan itu mungkin belum pernah didapat dari orang lain sebesar itu. Kemudian karena istri saya itu juga biasa dengan saya udah ngeluarkan uang, istri saya juga ngeluarkan uang. Jadi sama-sama ingin memberi. Dan apa yang kita dengar dari beliau itu sambil merangkak ke situ, menangis dan menyatakan terima kasih dengan getaran yang luar biasa, karena mungkin uang sebesar itu belum pernah didapatkan dari orang lain. Bahkan di belakang saya banyak sekali orang yang klakson, itu merasa terganggu ketika saya sedang melakukan kebaikan itu. Jadi disitulah bedanya antara manusia yang berkesadaran tidak besar. Bayangkan kalau saya tidak punya sesuatu yang bisa saya berikan. Jadi saya selalu berpikir saya ingin memiliki kekayaan yang banyak dengan cara yang baik, dan saya ingin membagikan kekayaan itu pada banyak orang, dan ternyata di situ saya menemukan kebahagiaan. Dan yang ketiga tadi Roma bilang tidak punya utang. Betul ya, itu. Jangan coba-coba lah, punya utang itu sangat mengganggu. Dan yang keempat tadi itu bebas dari celah ya. Memang ini agak sulit ya. Saya menjelaskan tentang sesuatu pakai Quran saja masih banyak yang mencela. Saya menyampaikan salam saja, salam, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, karena saya tahu isi di dalamnya seperti apa. Bahkan saya diajarkan oleh Romo cara mengucapkan Namo Buddhaya itu, diajarkan beliau itu mahrojnya harus begitu. Karena saya menyelami getarannya dan saya menyampaikan itu sampurasun, sampurna raga ingsun, luar biasa itu salam leluhur kita. Itu luar biasa banyak yang mencela saya. Katanya saya dituduh apa itu sekuler, saya dituduh macam-macam. Ya nggak apa-apa. Karena saya kasih tahu ya, kalau kita merasa sudah pintar, maka ciri orang pintar itu bisa menerima kehadiran orang bodoh apa adanya. Karena orang bodoh kasihan, belum pernah pintar. Ciri orang yang sudah berkesadaran itu bisa menerima semua orang yang belum sadar apa adanya. Kan kasihan, yang belum sadar itu belum punya pengalaman jadi orang sadar. Jadi tidak mungkin bisa dipaksa untuk naik ke kelas itu. Jadi cukup kita menerima mereka apa adanya tanpa menyakiti mereka. Oleh karena itu, maaf kalau saya di Facebook, di media sosial, saya tidak melayani umpatan, saya tidak melayani fitnahan, karena semua itu tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Kalau saya layani juga hanya buang-buang waktu. Karena apa? Orang yang kesadarannya rendah itu tidak bisa dinaikkan kesadarannya kecuali diterima aja dia apa adanya. Baik ya. Kalau tadi penitia bilang saya harus ngasih kajian umum, saya hari ini tidak mau kasih kajian umum.
Kajian umumnya sudah banyak di YouTube. Sudah banyak ya. Karena ini Kopi Darat, maka saya ingin mendengar suara-suara dari para sahabat, tamu-tamu saya semua ya, yang ingin menyampaikan barangkali ada kritikan, ada apa dari yang didengar, atau bisa juga ingin menanyakan sesuatu karena apa yang saya sampaikan mungkin kurang jelas di situ, maka saya langsung saja sekarang buka kesempatan untuk bertanya. Silakan, siapa dulu boleh? Silakan. Ini banyak tamu-tamu dari apa itu, penonton dari YouTube. Silakan. Teman-teman juga dari mahasiswa boleh kalau ada yang mau ditanya. Boleh, ada yang mau ditanyakan boleh angkat tangan terlebih dahulu. Ya, karena ini dialog bukan monolog. Silakan. Ya, silakan. Boleh, silakan aja. Ya, cukup menyebut nama, asalnya dari mana, dan kemudian silakan ditujukan kepada saya. Ya, alhamdulillah juga saya didampingi Romo, jadi kalau saya tidak bisa menjawab, tenang aja, ada Romo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ayah, saya Yusuf dari Purwakarta. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan mengenai bagaimana cara kita untuk, ini di luar kebahagiaan ya, cara kita untuk dapat memenuhi dalil innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin itu aja ya. Terima kasih sebelumnya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat kita Pak Yusuf dari Purwakarta ya. Jauh-jauh, alhamdulillah nyampe di sini. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, ini kalau dikupas bisa satu pertanyaan ini sampai maghrib itu. Baik ya, saya jelaskan dulu ya. Ada kekeliruan menerjemahkan ayat ini. Coba ya, kalau kita lihat terjemahan kebanyakan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, diterjemahkannya apa? Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu terjemahan yang ada. Pada umumnya seperti itu. Pertanyaannya sekarang, apakah terjemahan itu benar? Secara awam, terjemahan itu benar. Kalau yang menangkap terjemahan itu orang yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi dan berkesadaran. Secara awam. Tapi kalau kita terjemahkan lebih rinci lagi dari sisi bahasa, innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah. Yes, tidak usah diperbincangkan lagi. Walaupun itu juga harus dijelaskan. Yang berasal dari Allah tuh yang mananya? Karena kan jelas ya, kita itu punya dua unsur. Unsur tubuh dan unsur penggerak tubuh. Unsur tubuh disebut jasad. Kita tahu bahwa jasad itu kan berasal dari bumi. Dan jasad ini pasti tempat kembalinya adalah bumi. Nah, yang menggerakkan jasad ini sering kita sebut ruh. Makanya barusan saja ada yang tanya sama saya, apa bedanya katanya ruh dengan nyawa? Itu di grup ya, di grup. Ya udah, di sela-sela kesibukan saya masih bisa menjawab itu. Karena kalau tidak saya jawab itu berbahaya. Ruh itu sebetulnya bagian dari dirinya Tuhan yang ditiupkan ke dalam diri kita. Jadi sebenarnya Tuhan yang maha meliputi semesta raya, yang tanpa batas ini, kemudian ya memberikan pinjaman kehidupan kepada kita. Makanya kalau kita meminjam salah satu kata-kata dalam Al-Quran, Allah menyatakan, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Jadi Tuhan sendiri yang memberi nama, bagian dari dirinya yang ditiupkan ke dalam diri kita adalah ruh. Itu Tuhan yang ngasih nama, bukan saya. Jadi Tuhan yang ngasih nama, bagian dari dirinya yang ditiupkan ke dalam diri kita itu ruh. Tuhan yang ngasih nama itu, bukan saya. Bukan definisi menurut saya. Paham ya?
Jadi ruh itu adalah bagian dari dirinya Tuhan yang ditiupkan ke dalam diri kita, yang sekarang menjadi daya hidup kita, yang sering disebut dengan diri sejati kita. Nah, ada bagian yang kedua dalam diri kita, yaitu apa? Yaitu adalah jasmani. Nah, jasmani ini berasal dari makanan, berasal dari mineral, berasal dari sari-sari makanan. Mari kita sadari, apa yang kita makan, bukankah itu yang telah membentuk tubuh kita? Betul nggak? Waktu kecil dikasih susu, susu jadi tubuh kita. Waktu kecil dikasih bubur, bubur jadi tubuh kita. Betul nggak? Jengkol, pete, tahu, tempe, itu semua. Semua yang kita makan, bukankah itu yang telah membentuk tubuh kita? Dan mari kita telusuri, yang kita makan berasal dari mana? Dari tumbuhan, bukan? Tumbuhan berasal dari mana? Dari bumi, kan? Perpaduan dari bumi, air, ya, udara dan matahari. Nah, mereka yang paling berjasa menyumbangkan jasad kita. Tapi banyak yang tidak pernah berterima kasih sama matahari. Banyak yang tidak berterima kasih pada bumi. Bumi itu luar biasa ya, diinjek-injek tiap hari oleh kita, tapi masih saja memberikan kehidupan. Makanya kalau ingin belajar ya, harus belajar ilmu bumi, ilmu air, ilmu udara, dan ilmu api. Jadi 4 kategori ilmu itu harus kita pelajari. Kalau kita bisa hatam 4 ilmu itu, kitab apapun yang kita baca akan ngerti. Nah, kembali lagi, ini dalam rangka menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan harus dijawab hati-hati, hati-hati, karena ini berat sekali. Baik ya, jadi diri kita itu ada 2 kan? Ada diri yang jasmani, berasal dari bumi, dan tidak usah repot-repot, karena ketika ini sudah ditinggalkan oleh ruh, nanti juga tetangga kita yang akan mengirimkan ke bumi. Betul nggak? Wah, ada yang jatuh dari pesawat, nggak apa-apa, nggak usah khawatir, ke bumi juga. Ada yang terperangkap kayak di Banyumas, ya, di tempat penambangan emas, nggak apa-apa, kan kembali ke bumi juga. Jadi sebetulnya nggak usah khawatir, mau kecelakaan di jalan, kecelakaan di pesawat, kecelakaan di laut, toh semua akan kembali ke bumi. Jadi jasmani ini tidak usah kita perbincangkan tempat pulangnya, karena nanti akan pulang dengan sendirinya. Kan kalau mati juga nanti tetangga pasti tidak nyaman, betul nggak? Jadi tidak usah menyiapkan masa depan untuk jasmani. Sepakat? Nah, kembali lagi pada kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah. Nah, kemudian kalimat yang kedua, wa inna ilah. Ilah itu bukan Allah. Ilah itu apa yang kita pertuhankan. Jadi sebetulnya terjemahan yang lebih detail lagi, sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan dikembalikan pada apa yang kita pertuhankan. Itu sebetulnya. Jadi kalau yang tadi terjemahan umum, sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, prosesnya tidak sesederhana itu. Tetapi terjemahan yang lebih detail lagi, dari sisi grammar, dari sisi tata bahasa, sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Nah, pertanyaannya sekarang, kita mau kembali ke mana? Ke Allah. Ya, pertuhankan Allah. Ada pertanyaan baru lagi, gimana cara menuhankan Allah? Sayyidina Ali pernah menyatakan, ketika habis wudhu, beliau mau sholat. Kemudian ditanya, ya Ali, kenapa ketika wudhu engkau bergetar? Kenapa wajahmu begitu pucat? Gitu. Apa yang katakan Ali? Kalau kalian tahu siapa yang akan aku sembah, kalian akan merasakan yang aku rasakan. Ya Ali, siapa Tuhan yang akan engkau sembah? Ali mengatakan, aku tidak mau menyembah Tuhan yang tidak bisa aku lihat. Aku tidak mau menyembah Tuhan yang tidak bisa aku lihat. Itu kata-kata Sayyidina Ali. Makanya Ali terkenal dengan gerbangnya ilmu, dan Rasulullah terkenal dengan kotanya ilmu. Jadi saya nanti akan buka forum-forum dialog seperti ini untuk pencerahan ini di banyak tempat, insya Allah. Ya, ini baru perdana ya. Jadi wajar ya kalau panitia masih belum begitu sigap
Itu karena ini baru pertama. Karena di masjid saya itu setiap hari Selasa tidak tertampung, sehingga saya ingin nanti buka dialog di kafe di Jakarta, di Surabaya, di Padang, di Jambi, di Malaysia, di Singapura, ya. Bisa lanjut? Oke. Saya sengaja menjelaskannya step by step supaya terakumulasi pengetahuannya, jadi nggak ngawur. Lanjut ya, lanjut. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Jadi sekarang kita harus jujur. Siapa yang kita pertuhankan? Semua orang ngakunya yang dipertuhankan Allah. Bagaimana kita tahu kalau kita sudah menuhankan Allah? Yuk, saya tanya dulu. Suka baca bismillah nggak? Apa artinya? Atas nama Allah. Dipotong dulu lah. Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu terlalu berat. Bismillahnya dulu. Atas nama Allah. Sadar nggak? Kalau kita datang ke semesta ini sebetulnya untuk rencana Allah. Sadar? Oke. Sadar nggak? Kalau yang punya rencana kehidupan kita di sini bukan kita, tapi Allah. Sadar nggak? Sadar nggak? Sebetulnya kita tidak boleh membuat rencana-rencana hidup baru di sini, karena kalau kita membuat rencana hidup baru berbeda dengan rencana Tuhan, siap-siaplah menderita. Oke? Oke. Yang kedua, kalau kita ini atas nama Allah, berarti wakil bukan kita. Utusan bukan kita. Utusan. Mana surat utusannya? Mana? Siapa yang pegang surat utusan? Ngaku-ngaku wakil Pak Gubernur, nggak bawa surat. Kan harus bawa surat kuasa dong. Betul nggak? Tentu saja surat kuasanya tidak dalam bentuk tulisan. Tetapi setidak-tidaknya, nih saya kasih tahu. Mungkin nggak orang bisa mewakili seseorang ke satu tempat, sementara orang yang mewakili ini sama sekali tidak mengenal yang akan diwakili. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kan nanti di tempat itu akan ditanya, Anda siapanya? Pak Gubernur misalnya. Sekda? Bukan. Wakil? Bukan. Atau utusan khusus dari Pak Gubernur? Juga bukan. Lebih parah lagi ketika ditanya, Anda kenal nggak sama Pak Gubernur? Enggak. Diusir. Nah, kita datang ke dunia ini mengatasnamakan Allah, merasa wakil Allah, merasa utusan Allah, merasa direncanakan oleh Allah, tapi kita sama sekali tidak mengenal Allah. Jadi pengenalan kepada Allah itulah sebetulnya surat kuasa kita. Paham ya? Paham ya? Nah, kalau kita sudah mengenal Dia, baru kita bisa seutuhnya membaktikan diri kepada Dia. Baru menyembah Dia. Makanya para nabi, para rasul mengajarkan kepada kita, kenali dulu, baru sembah. Kan gitu? Sama seperti kita cari kerjaan dong. Tidak mungkin kan kerja dulu. Ya cari majikan dulu. Karena kalau kerja nggak ada majikan, kan ujung-ujungnya bingung ketika bulanan. Betul nggak? Ya, jadinya kan namanya kerja apa itu? Kerja bakti. Walaupun kan dengan Allah juga tidak. Allah itu bukan sebagai mitra dagang kita, Dia itu kekasih kita. Yuk, lanjutkan. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada yang kita pertuhankan. Siapa yang menuhankan Allah? Yang hidupnya karena Allah, dengan Allah, untuk Allah. Dan pasti dia sudah tahu dan kenal kepada Allah. Baru dia akan berhasil menuhankan Allah. Dan siapapun yang menuhankan Allah, tempat kembalinya pasti Allah dong. Betul nggak? Terjawab? Terjawab? Kalau gitu saya tegaskan lagi. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan.
Jadi supaya kita kembali kepada Allah, maka pertuhankan Allah. Gimana caranya? Tidak bisa sekedar mengaku, saya sudah menuhankan Allah, tidak bisa. Anda kenali dulu Allah Anda. Sampai Anda membaktikan diri kepada Allah Anda, dan Anda akan menuhankan Allah. Paham ya? Ada tambahan? Mengerti apa tidak? Ya? Oke, silakan dielaborasi sama yang lain, boleh. Pertanyaan yang sangat bagus.